Saudara, kembali bersama saya Ira Kusno dalam Satu Meja. Bang Rasman, tadi sudah kita saling berargumen bahwa sebenarnya tidak bisa gitu diperadilankan kalau ini adalah status tersangka begitu. Tapi Abang punya argumentasinya sendiri. Ya. Optimis ini akan jalan terus? Insya Allah kita jalan terus. Tetapi disayangkan kemarin tidak datang dari KPK sehingga menambah 7 hari menjadi tambah 7 hari, jadi 14 hari. Miko, ada jurisprudensi sebelumnya sulit, soal status tersangka ini kemudian dikabulkan oleh pengadilan gitu? Ya, ada beberapa kasus ya. Terutama misalnya putusan nomor 38 Prapit 2013 itu ya tentang dengan tersangka Bahtiar Abdul Fattah. Itu kan juga dikutip oleh kuasa hukum Budi Gunawan dalam permohonan kan begitu kan. Nah, tapi ada yang luput dikutip bahwa tersangka Bahtiar Abdul Fattah itu mengaitkan dengan penahanan. Karena kondisinya Bahtiar Abdul Fattah ditahan gitu ya. Kemudian itu buktinya yang diuji, kasus Chevron. Kemudian buktinya diuji, hakim mengatakan bahwa jangankan untuk penahanan, untuk penetapan tersangka pun buktinya belum cukup, kan begitu. Nah, tapi prosedur formalnya, hanya prosedur formal yang kemudian dianulir. Nah, materinya kemudian Kejaksaan Agung mengumpulkan bukti-bukti. Pada akhirnya Bahtiar Abdul Fattah divonis 2 tahun penjara. Gitu loh. Artinya tidak ada jurisprudensi yang memang tepat sama begitu, Bang? 2014, saya dengan Profesor Kudri, baru aja di salah satu TV swasta 2 hari yang lalu. Putusan pra-peradilan 2014 tentang pajak itu diterima, dikabulkan. Betul. Dan hakimnya sedang diperiksa komisi yudisial kan begitu. Masalah diperiksa atau tidak diperiksa, tunggu dulu. Pra-peradilan itu memutuskan ada, gitu loh. Bang Bahden, silakan. Ada gitu. jurisprudensi. Ini tadi ada argumentasi walaupun mengatakan bahwa ini diperiksa sekarang hakimnya. Tadi kan sudah kita perdebatkan, pra-peradilan itu siapapun boleh melakukan. Cuman kan dalam konteks pidana korupsi, ruangnya kan sudah berada di pengadilan tipikor. Abang kita ini kan bacanya ayat 1, 2, 3-nya lompat, gitu kan? Sehingga ya ini menafsirkan memang ya sah-sah saja. Kalau ya, dalam silakan tapi Pak. begini, Mbak Ira, di atas semua itu yang harus kita ingat ya bahwa sistem peradilan kita itu tidak menganut yang namanya binding precedent. Jadi putusan terdahulu itu tidak mengikat secara ketat sebagaimana yang di negara-negara common law seperti Inggris. Artinya untuk kasus ini seperti apa, Pak? Ya bisa saja. Artinya kasus ini ya katakanlah argumentasinya Bang Rasman ini diterima. Tapi toh walaupun pra-peradilan itu sebetulnya tidak bisa dikasasi ya, toh juga sudah ada kasusnya dikasasi, bisa juga nanti terhadang di Mahkamah Agung. Nah, artinya ini memang tergantung kepada hakimnya gitu. Betul, gitu. Oke. Karena itu yang harus kita jaga adalah hakimnya ini untuk supaya bisa ini. Yang kita harapkan, tolonglah majelis hakim tunggal itu jangan dibully buru-buru, masuk media, dilaporkan 8 kali, kan begitu. Tapi itu fakta bukan? Fakta dilaporkan tapi tidak terbukti juga. Belum Dan terbukti. Ketua Komisi Yudisial itu mengatakan belum terbukti. Kasih dia kewenangan supaya dia netral memutuskan. Ini kita dicari-cari. Saya aja dicari-cari kelemahan saya dengan ponakan kandung. Satu hal. Apaan ini? Sebenarnya satu hal, saya terlepas dari itu ya. Sebentar. Jadi justru yang kita mau tidak memprotes korupsi atau nyari celana dalam kawan, maaf ini ya. Mohon maaf. Bang Rasman, ini saya agak berbelok sedikit. Jadi artinya tidak pada pasal-pasal, tetapi menunjukkan di 2009 itu pengacara Polri mengatakan ketika kasus Bibit Samad itu kasus Cicak dan Buaya Jilid 1 tidak bisa pra-peradilankan untuk tersangka. Tetapi kemudian sekarang dipakai. Ini inkonsistensinya luar biasa. Konteksnya berbeda. Makanya saya sebut tadi restorasi of law sebenarnya. Kan ada beberapa item-item terbaru. Nah, misalnya pendapat adinda saya yang pengamat, kemudian sahabat saya sebagai kuasa hukum. Kami ini bertengkar di sini, nanti kami kan ciuman juga di luar gitu. Nah, artinya saya ingin katakan adalah bahwa kita berdebat dalam persoalan perspektif hukum yang kita pahami gitu. Nah, jadi saya ingin katakan sebenarnya tidak ada istilah cicak buaya 1, jilid 2, jilid 3. Bukan. Ini adalah situasi yang berbeda. Ketika Pak Susno Duaji itu konteksnya lain. Kemudian Pak Joko Susilo konteksnya lain. Sekarang konteksnya sangat berbeda. Kenapa? Ada pengusulan presiden, kemudian diusulkan ke DPR, di fit and proper test, di Komisi 3, di paripurna. Sekarang bola ada di tangan presiden.
ini bola. Kenapa presiden? Buktinya presiden juga panik, minta pendapat kiri, minta pendapat kanan, Watimpres dan lain sebagainya. Sebaiknya menurut saya lantik presidennya, Kapolrinya, kemudian cari jalan terbaik untuk bagaimana menyelesaikan kasus Pak BW. Silakan, supaya semuanya balik saling bagus gitu loh. Niko, Ini Bang kan Bahri? kita kembali saja pada prinsip hukum acara. Kenapa Pak Arsul pasti lebih tahu ya bahwa hukum acara itu dibentuk untuk membatasi kewenangan negara. Artinya sejauh mana kemudian negara bertindak. Jadi tidak seperti ini. Wah, penetapan tersangka pada satu kasus diterima, kasus lain tidak diterima, begitu ya. Nah, kita kembali pada prinsip hukum acara, maka dia harus jelas, terbatas, dan tekstual gitu. Jadi hanya mengacu pada teks, bukan berarti tidak terbuka ruang penafsiran, tapi terbuka sepanjang teksnya tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak mengatur, kan begitu. Ya, sebagai advokat silakan Bang Bahrin. Ya kalau saya memahaminya kan memang konteks KUHAP-nya kan formil ya. Kalau berbicara material, disitulah baru berkolaborasi, mencari fatwa, mencari doktrin, itu memang mencari kebenaran yang hakiki. Iya. Dalam konteks KUHAP memang itu kan sudah dikuatkan, begitulah kondisinya. Memang disitulah kelemahan tugas Pak Asrul ini melakukan perubahan-perubahan itu, sehingga proses perlindungan hak asasi manusia itu bisa berjalan. Ya, silakan Pak Asrul. Ya, saya kira nanti ini contoh kasus yang bagus. Nanti Bung Bahrim, Bung Miko, Pak Rasman, ini Anda harus kasih input nih. Ketika RUU KUHAP yang baru ini nanti dibahas, itu sudah masuk dalam prolegnas 2015. Itu nanti banyak hal yang akan kita kaji kembali. Aja nggak selesai, emang RUU KUHAP lagi. supaya jelas bagi Pak Rasman bahwa yang ini bisa diperadilan atau tidak. Iya, baik. Karena ini kan kondisinya itu, kalau peradilan itu sebenarnya kalau kita ini orang LBH 1000 kali peradilan cuma sekali yang dikabulkan, kan begitu. Artinya kan konteks bagaimana perlindungan hak asasi itu yang paling utama sebenarnya. Ya, kita ambil, kita berhenti sampai di situ, Bang Rasman. Ya, kita berhenti sampai di situ. Nasrullah mengatakan memang DPR harus memperbaiki itu. Sudah total bersama satu meja karena narasumber saya sudah tidak sabar lagi, tapi kita harus jeda. Setelah iklan berikut ini kami akan kembali kepada Anda.